nanti yang akan memimpin kita untuk doa pembukaan saya, kemudian doa penyembahan Bu Ivon, doa pengakuan dosa Om Ben, dan doa syukur nanti Kak Wita. Nanti yang lain akan kebagian untuk doa syafaat malam ini. Mari kita bersatu teduh sejenak, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tenangkan, teduhkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah kita malam hari ini. Teduhkan hati dan pikiran kita di hadapan Allah, untuk kita masuk dalam syukur kita, datang memuji menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa persekutuan kita malam hari ini melalui media online secara virtual ini Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab setiap apa yang kita gumuli malam hari ini. Amin. Kita sama-sama akan membacakan Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 2 dan 3 kita baca bersama, demikian firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Amin. Kita akan naikkan pujian yang pertama kita, Kidung Kesan nomor 7, bait 1 dan 3, berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar, berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kebenaran dan dasarnya iman yang teguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh berjumpa bersama secara virtual di dalam doa setiap Senin. Kami para pelayan-Mu ya Tuhan, yang berkerinduan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyatukan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan pergumulan-pergumulan kami dalam pergumulan pribadi, gereja-Mu, bahkan di tengah-tengah kami bermasyarakat. Maka saat ini Tuhan, biarlah apa yang boleh kami lakukan malam hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, jadilah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami serahkan semua jaringan yang kami pergunakan, mari Tuhan Engkau berkati sampai selesainya ibadah ini semuanya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan kembali mengucapkan bersama Mazmur pasal yang kelima ayat 8. Mazmur 5 ayat 8 kita ucapkan bersama, demikian firman Tuhan. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Amin. Kita akan kembali menaikkan pujian penyembahan kita. Kita naikkan pujian dari Kidung Keesan 42, mulia-mulia namanya.
mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, dirikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha besar. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, Tuhan, itu semua adalah anugerah dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur, Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak di dalam kehidupan kami. 1 bulan Tuhan sudah berikan kami untuk menikmatinya. Dan hari ini Tuhan, kami memasuki bulan yang kedua di hari yang pertama tahun 2021. Sungguh besar kasih sayang Tuhan yang sungguh kami rasakan, Tuhan. Hari lepas hari kami boleh merasakan bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna. Tuhan, sebagai pribadi, sebagai keluarga, kami Tuhan mau menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, kami Tuhan butuh Engkau. Kami Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Engkau. Untuk itu dengan hati, dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami datang menyembah-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan kami Tuhan memuji Engkau. Kami patuh Tuhan menyembah Engkau karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami ada Tuhan sampai saat ini Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kekuatan yang Tuhan berikan. Semua boleh kami nikmati ya Tuhan sampai satu saat ini. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kami. Sehingga kami Tuhan selalu Tuhan berkata apapun yang kami alami Tuhan. Dalam kehidupan kami sepahit apapun juga. Kami tetap berkata Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau, kami mau mendengar firman-Mu. Karena doa, pujian,
dan firman adalah kekuatan bagi kami Tuhan untuk kami menapaki hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, tak henti-hentinya kepadamu Tuhan. Di saat pandemi saat ini masih Tuhan, kami Tuhan hadapi, tapi kami percaya Tuhan selalu membentengi kami. Kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan, Engkau kiranya tolong kami dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau adalah Allah yang kami puji dan kami sembah. Engkau begitu mengasihi kami dan biarlah Tuhan hari-hari ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan. Tapi kami tahu dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami dalam keadaan apapun juga 24 jam. Sungguh sempurna Engkau menyertai kami ya Tuhan. Dan biarlah pilih kami selalu Tuhan, ingatkan kami selalu bahwa kami hidup di dalam kasih Tuhan untuk tetap mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus ketiga yang esa. Kami naikkan doa ini kepadamu. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Ivon sudah membawa kita dalam doa penyembahan. Sebelum kita masuk di dalam pengakuan dosa, saya bacakan satu bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam doa pengakuan dosa yang akan disampaikan oleh Pak Ben, kita naikkan pujian ini, Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga. Inilah kami Tuhan anak-anak-Mu yang selalu minta ampun dari dosa-dosa kami dan kami berbuat lagi. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan selalu beserta kami. Dan kalau Tuhan beserta kami, siapakah lawan kami? Apa itu COVID-19, penyakit, mara bahaya. Tetapi oh Tuhan, kami penuh dengan kelemahan dan kami malah bersungut-sungut dan khawatir, takut, gentar. Kuatkan kami Tuhan untuk menghadapi apa yang sedang dunia hadapi sekarang ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami harus beriman, percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong. Tapi ya Tuhan, dalam banyak hal kami lemah, sehingga kami bersungut-sungut tentang keadaan sekarang ini. Oh Tuhan, kami tahu kami harus bersyukur dan terima apa yang kami ada sekarang ini. Tapi terus kami mencari-cari
mencari yang lebih untuk kepuasan hati, kepuasan mata, dan kepuasan duniawi. Ampunkan kami Tuhan. Kami tahu kami harus bersabar, tapi oh Tuhan, dalam banyak hal, dalam perbuatan dan pikiran kami banyak protes. Kami tahu kami harus rendah hati, tapi susah untuk menerima pendapat orang lain. Kami tahu kami harus mengasihi, tapi oh Tuhan, kami terus membeda-bedakan. Ya Tuhan, kami lebih banyak berdosa dalam pikiran lebih dari perbuatan. Kami tahu dan berdoa terus supaya jauhkan kami dari pencobaan. Tetapi oh Tuhan, pencobaan malah mendekati kami dan kami malah mendekatkan kepada pencobaan. Karena banyak pencobaan itu mendatangkan kenikmatan duniawi. Ampunan kami Tuhan. Pimpin hentar kami Tuhan dan kuatkan kami. Terutama dalam masa pandemi ini Tuhan. Untuk tetap percaya bahwa kalau Tuhan bersama kami, siapa lawan kami? Pandemi, virus COVID-19, tidak ada yang akan melewati kasih Tuhan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk berserah, dan bukan saja ikut pikiran dan perasaan kami. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang sadar atau tidak sadar, kami melakukan itu. Melanggar apa yang kami pelajari. Kadang-kadang melanggar apa yang kami ajarkan. Ampunkan kami Tuhan. Pimpin kami. Supaya kami dapat berjalan lurus dan menegakkan iman kami. Bahwa Tuhan bersama kami. Dan selalu menolong, menyelamatkan, dan membantu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Om Ben sudah menuntun kita dalam doa pengakuan dosa. Sebelum kita masuk dalam doa syukur, mari Bapak Ibu kita kembali akan menaikkan pujian Kidung Kesan 95 bait 1 dan 4, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Tak bercerai olehnya aku sembuh. Ku dapat janji yang teguh. Hadap sakanya dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Saya mohon kesediaan Kak Mita untuk membawakan kita dalam doa syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur dan terima kasih kami Tuhan Yesus untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami terima kasih Tuhan kepadamu. Saat ini kami boleh ada di ibadah DSS Tuhan, walaupun secara virtual. Terima kasih Tuhan, kami melihat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang terkasih, semuanya tidak kurang suatu apapun, semuanya sehat. Terima kasih Tuhan Yesus,
atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengalami banyak hal selama ini Tuhan. Dan juga Tuhan dengan kondisi situasi saat ini yang belum aman Tuhan, kami merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih. Hingga saat ini Tuhan kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan bersama keluarga kami, bersama teman-teman kami, dan juga jemaat-Mu Tuhan khusus untuk GKO Bintaro Jaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, semuanya ini mustahil akan kami alami tanpa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mampu untuk selalu mengucap syukur. Tolong kami Tuhan untuk melakukan perintah-Mu Tuhan, agar mengucap syukur di dalam segala hal, dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang, dalam segala hal Tuhan. Kami mampu mengucapkan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu, kami tidak mampu Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Kami mengaku Tuhan kami sering jatuh, tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami hanya berserah kepadamu karena Engkau adalah kekuatan dan andalan kami. Tolong kami Tuhan, tuntun tangan kami, agar kami selalu mengucap syukur atas semua berkat kasih karunia yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan ibadah kami ke depannya saat ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu dalam perkataan sikap kami yang kami lakukan sehari ini Tuhan, ampuni kami. Agar tidak terhalang kami menerima berkat-Mu dan kami disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Kamita untuk doa syukur yang boleh dinaikkan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian firman-Mu pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi hatiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Bapa di surga, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mendengar dengan baik, mengerti dengan baik dan benar, dan terlebih daripada itu kami boleh tuntunan kuasa Roh Tuhan menjadi pelaku firman yang setia, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain.
Inilah kami Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Untuk tema minggu ini kita masih membahas dari Ulangan pasal 18. Kita buka bersama Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20 saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku. Dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan aku akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Amin. Ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa kita akan sedikit merefleksikan kebenaran firman Tuhan. Dan di hari kemarin Bapak Pendeta Urincan, ya, Pendeta Urincan Sihaan sudah menyampaikan kebenaran firman dengan tema gereja menjadi rumah pelayanan bagian yang ketiga, yaitu berani menyatakan kebenaran. Saya pernah mendengar Presiden Jokowi dia berpidato, dan dalam pidato itu dia mengutip, kalau nggak salah itu pidato 17-an ya, dia mengutip salah satu pernyataan seorang tokoh Islam, ya, yang akan begini, kesaliman itu ada bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena orang baik. Artinya kesaliman itu kan bicara tentang praktek ketidakbenaran, praktek ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan ini. Ya, jadi semua itu menjalar terjadi, bahkan mewarnai kehidupan hari yang memilih diam, bukan karena ada banyak orang jahat yang semakin bertambah. Artinya beliau sedang menyerukan kepada kita rakyat negeri ini untuk beranilah menyatakan hal yang benar demi pemulihan terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Dan saya kira apa yang beliau sebagai kepala negara nyatakan itu sejalan dengan apa yang firman Tuhan juga nyatakan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk berani menyatakan hal yang benar atau berani menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam kenyataan kehidupan kita sebagai manusia, bahkan secara khusus anak-anak Tuhan, ada banyak orang tidak berani untuk menyatakan kebenaran di dalam hidup ini, karena saya catat ada 2 alasan gitu ya. Mungkin ada banyak alasan, tapi saya hanya angkat 2 alasan malam hari ini. Ada 2 alasan kenapa orang susah atau orang sulit untuk menyatakan kebenaran. Yang pertama, karena dia takut. Ya. Dia tidak siap menghadapi resiko dari ketika dia menyatakan hal yang benar itu. Dan resiko itu selalu berkaitan dengan hal yang tidak menyenangkan bagi diri kita. Gitu ya. Dan satu contoh sederhana begini.
Misalnya saya tahu seseorang dia berbuat salah gitu ya. Saya harus menyatakan sesuatu yang benar kepadanya. Tapi terkadang kita memilih untuk diam, udahlah biarin aja lah. Daripada nanti konflik gitu ya. Daripada nanti saya bermasalah dengan dia, jadi saya lebih memilih untuk diam. Nah, terkadang kita takut menghadapi resiko dari apa yang kita lakukan. Itu yang membuat orang tidak berani untuk menyatakan kebenaran. Atau hal yang kedua, orang tidak berani menyatakan kebenaran karena dia sendiri tidak menghidupi kebenaran itu. Ya. Artinya kebenaran baginya hanya sampai pada akal pikiran, pengetahuan. Tahu sih, ngerti apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi tidak sampai ke hati dan itu dikelola menjadi sebuah gaya hidup. Artinya orang takut menyatakan kebenaran karena dia sendiri nggak ada di dalam menghidupi kebenaran itu. Satu contoh sederhana begini. Ketika kita ingin mengajarkan orang lain untuk sabar dan menguasai diri, ya. Tapi kalau kita sendiri tidak ada dalam posisi itu, kita tidak dimerdekakan atau kita belum ada dalam gaya hidup sabar dan menguasai diri, pasti kita juga akan terintimidasi dengan bagian itu sehingga ya untuk itu saya nggak berani untuk sampaikan karena saya sendiri belum alami itu atau saya sendiri belum bisa mengalami kebenaran itu. Nah, terkadang itu yang membuat kita susah untuk menyatakan hal yang benar kepada orang lain. Karena kita tidak menghidupi kebenaran itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berarti orang yang berani menyatakan kebenaran adalah orang yang hidup di dalam kebenaran itu atau menghidupi kebenaran itu. Dan kebenaran bicara tentang firman Allah. Firman yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang memberikan teladan kepada kita. Gaya hidup, cara hidup apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau orang tidak hidup di dalam meneladani Kristus, maka dia akan susah untuk menyatakan apa yang benar bagi kehidupan orang lain, bahkan juga dialami dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya ketika seseorang tidak hidup dalam kebenaran, maka dia hidup menjadi budak dosa, menjadi budak dari segala hal yang menjadi keinginan dosa. Makanya kenapa dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 situ dikatakan, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, dia katakan begini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya ayat ini mau katakan kalau kita akan menjadi pelaku kebenaran, berani menyatakan kebenaran, kalau kita menghidupi kebenaran dan menjadi orang merdeka. Tidak lagi hidup dalam ketidakbenaran, dosa, segala hal yang berkaitan dengan keinginan daging, tetapi kita hidup dalam firman Allah. Makanya dikatakan jika kamu tetap dalam firman-Ku, ya, kamu akan merdeka. Ketika kita merdeka, kita akan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu bagi orang lain. Oleh karena itu kunci bagi kita untuk bisa berani menyatakan kebenaran adalah punya gaya hidup tinggal dalam firman. Kemarin saya minggu lalu saya ujian jadi tim penguji seorang vikaris. Pertanyaan saya pertama ke dia begini, kamu sudah baca Alkitab sampai selesai belum? Dia bilang belum. Dia bilang, lu bagaimana kamu mau sampaikan firman Tuhan kalau belum belum menyelesaikan mendengar semua apa yang menjadi perkataan Tuhan. Karena kita imani Alkitab itu adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Kita nggak lagi dengar langsung Tuhan bicara sama kita di telinga kita, tapi kita baca dan kita alami itu dalam Alkitab yang Tuhan sudah berikan. Memang itu ditulis oleh manusia, tetapi mutlak tidak ada kesalahan di dalamnya. Karena semua yang dituliskan oleh manusia diilhami oleh Roh Allah. Artinya kalau kita belajar hidup dalam firman Tuhan, maka kita akan berani menyatakan apa yang Tuhan hendaki di dalam kehidupan kita. Karena kita menghidupi firman itu sendiri. Jadi untuk berani menyatakan kebenaran nggak perlu kita lulus dulu sekolah Alkitab atau kita jadi majelis dulu baru kita berani sampaikan kebenaran atau kita jadi hamba Tuhan dulu. Tidak, karena ayat ini jelas katakan ketika kita menghidupi firman dan itu menjadi gaya hidup, maka kita akan mampu nyatakan itu
kebenaran yang adalah isi hati Tuhan itu kepada orang lain. Tapi yang memang dibutuhkan satu kerendahan hati bagi kita untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Saya kemarin tugas khotbah di Bekasi. Begitu saya masuk pintu gereja, itu ada keributan. Jadi ada satu bapak yang anaknya itu sakit dan itu tidak diwartakan. Gitu. Terus dia ngamuk-ngamuk depan pintu gereja. Saya sederhana aja, saya berpikir gini, saya kan tidak bisa ini ya, karena saya bukan gembala di situ, tapi saya cuma bisa menenangkan dia, Pak, kalau ada masalah, mungkin bisa diselesaikan secara baik-baik, tapi jangan teriak di depan gereja, karena ini kita mau ibadah. Gitu. Dan kebetulan beliau nggak kenal saya, karena saya pakai masker ya. Setelah beliau tahu itu saya, baru dia ngomong sama Pak Regi, aduh saya minta maaf ya, saya nggak tahu Ibu Pendeta Irian. Berarti orang cuman mau lakukan hal yang benar karena melihat seseorang, bukan melihat Tuhan, kira-kira begitu. Jadi dia bilang, saya minta maaf, dulu Ibu Pendeta itu yang makamkan istri saya. Dia bilang, saya juga udah lupa orangnya mana, karena udah 19 tahun yang lalu ya. Besok tanggal 3 itu saya ulang tahun pentabisan yang ke-19 tahun. Saya baru ingat nih hari ini. Ini tanggal 1 kan ya? Tanggal 3 Februari besok itu 19 tahun saya ditabiskan jadi pendeta. Dan hari ini firman Tuhan juga mengingatkan saya untuk bagaimana menghidupi firman. Sehingga ketika saya menyatakan itu, yaitu benar-benar juga menjadi bagian dari gaya hidup. Dan itu menjadi berkat bagi umat Tuhan. Dan setelah itu beliau bisa ditenangkan. Ini yang firman Tuhan kata, Allah katakan kepada bangsa Israel melalui Musa dalam perikop kita tadi. Kan Tuhan katakan begini, aku akan membangkitkan seorang nabi. Dan Tuhan akan taruh firman pada mulutnya. Ya. Dan dia akan mengatakan segala yang diperintahkan Tuhan. Berarti tugas seorang nabi adalah menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan peringatan Tuhan, jangan menyampaikan apa yang tidak disampaikan. Ya, karena itu hanya sebuah ramalan, itu bukan kehendak Tuhan. Dan itu bagi orang yang menyampaikan apa yang tidak berasal dari Tuhan, dia akan dihukum oleh Tuhan. Nabi itu akan mati. Tadi dikatakan dalam ayat terakhir, ayat yang ke-20. Nabi adalah orang yang dipakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kita lihat dalam perjanjian lama, Tuhan memilih orang-orang tertentu. Musa dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kita juga lihat Nabi Nathan dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi perintah Tuhan atau apa yang menjadi pesan Tuhan bagi Daud. Kita lihat Yesaya dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi bangsa Israel. Yeremia dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan hal yang tidak menyenangkan bagi orang Yehuda atau Israel. Karena Yeremia hanya menyampaikan hukuman dan hukuman. Dan orang Israel nggak suka itu. Nah memang rata-rata orang nggak suka ya kalau dengar tentang hukuman, tentang dosa. Orang lebih suka dengar yang enak-enak, berkat. Kalau buat ini dapat berkat Tuhan. Tapi Yeremia sepanjang dia melakukan pelayanannya sebagai nabi, dia hanya menyampaikan apa yang menjadi perintah Tuhan, hukuman Tuhan supaya bangsa itu bertobat. Dan dalam perjanjian lama kita lihat Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Namun Bapak Ibu, dalam perjanjian yang baru, ketika firman itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, maka Tuhan tidak hanya memilih orang-orang tertentu, tapi semua orang yang menjadi pengikut Kristus diberikan karunia kenabian selama dia hidup dalam firman tentunya. Sehingga karunia kenabian itu tidak hanya diberikan untuk orang-orang yang diurapi tertentu, ya, tapi semua kita adalah pengikut Kristus, semua kita diberikan karunia untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang lain. Karena kita semua dapat akses untuk mendengarkan suara Tuhan melalui Alkitab, firman Tuhan. Kalau zaman dulu memang sih Alkitab nggak boleh dipegang sama kaum awam ya. Dulu sempat Katolik juga lakukan itu. Sampai reformasi terjadi dan sekarang ini saya lihat orang Katolik juga sudah diberikan kebebasan untuk membuka Alkitab dan membaca. Kalau dulu itu nggak boleh, hanya pastor yang bisa memegang Alkitab. Tapi kalau kita kan kapan saja ini barang ini kita menjadi bagian dari gaya hidup kita gitu ya, menjadi bagian dari hidup kita. Sehingga kita bisa baca Alkitab, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu,
bicara tentang berani menyatakan kebenaran, itu menjadi tugas tanggung jawab setiap kita yang diberikan karunia Roh Allah. Dan malam hari ini, secara khusus karena yang hadir kita para pelayan, kita diingatkan oleh Tuhan. Sudahkah karunia ini kita pergunakan dengan maksimal, dengan sebelumnya kita hidup dalam tuntunan Tuhan untuk menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, orang mengerti ada kuasa yang mengalir untuk memulihkan, bukan saja orang lain diberkati, tapi kita secara pribadi juga mengalami setiap perjumpaan dengan firman Tuhan, kasih Tuhan. Dan ini menjadi berkat bagi setiap kita malam hari ini para pelayan. Mari Bapak Ibu hidup dalam kebenaran. Tegurlah apa yang salah, nasihatilah dengan kasih, dan didiklah orang dalam kebenaran. Maka Paulus ingatkan kita dalam 1 Korintus 9 ayat 27, dia bilang begini, aku melatih diriku, ya, melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya, jangan sampai kita beritakan Injil, tapi kita ditolak karena apa yang kita ucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Amin Bapak Ibu ya. Dan itu menjadi bagian dari gaya hidup kita para pelayan Tuhan. Mari hidup dalam kebenaran, sehingga apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu punya kuasa untuk memulihkan kehidupan mereka. Itulah tugas tanggung jawab kenabian yang Tuhan berikan bagi setiap kita para pelayan Tuhan, bahkan secara khusus juga bagi setiap kita yang mengatakan bahwa kita adalah murid Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarkan kami untuk kami tetap menyampaikan apa yang benar, bukan karena kami merasa diri kami benar, tapi itu karena apa yang Tuhan perintahkan bagi kami untuk kami nyatakan demi pemulihan Allah terjadi di tengah-tengah kehidupan, keluarga kami, gereja, bahkan masyarakat. Kami tahu Tuhan tidak mudah bagi kami untuk melakukan hal ini, karena kami harus berjuang melawan kedagingan kami harus berjuang melawan segala intimidasi apapun yang itu datang dari diri kami maupun orang lain. Tetapi hari ini kebenaran firman Tuhan meyakinkan kami, meneguhkan kami bahwa Tuhan telah memilih kami untuk menyatakan itu, maka Tuhan pun akan memberikan kuasa, kekuatan kepada kami melalui kuasa Roh-Mu untuk menyatakan apa yang benar, apa yang baik, sehingga terjadi pemulihan yang datang daripada Tuhan dalam kehidupan komunitas di mana kami ada. Teraikan firman ini dalam hati kami ya Tuhan, agar kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kalau sementara nanti Tuhan kami akan menyatukan hati kami, menaikkan beberapa pergumulan kami, biarlah Engkau mendengar, Engkau menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam syafaat kita malam hari ini. Kita mau berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat kita. Yang pertama kita akan berdoa untuk gereja Tuhan yang kita cintai, GKO Bintaro Jaya. Kita doakan jemaat dalam pergumulan, pertumbuhan iman, dan juga dalam pergumulan di masa pandemi ini. Doakan juga jemaat yang saat ini juga berjuang untuk perekonomian mereka, untuk kesehatan mereka, kita doakan itu. Dan saya mohon kesediaan Ibu Flora kali, Ibu Flora bisa mendoakan pokok doa yang pertama ini. Ya Bu Flo? Oke. Untuk pokok doa yang kedua, jemaat yang sakit, seperti biasa saya serahkan untuk diakonnya Oma Susi. Siap Oma? Oke. Untuk para pelayan dalam mempersiapkan ibadah online, kita doakan untuk baik ibadah minggu maupun ibadah kategorial dan sekolah minggu. Saya berikan mohon kesediaan Ibu Ican. Ya Ibu. Oke. Ibu Ican pokok doa tadi ya untuk persiapan ibadah-ibadah secara online. Secara khusus untuk ibadah minggu sekarang ini sudah ditangani oleh anak-anak kita. Kemarin Jogi ya. Nah, pas mamanya yang mendoakan lah paslah itu. Untuk yang ketiga program pelayanan tahun 2021, saya mohon kesediaan Ibu Yusti,
Untuk sinode pokok yang kedua untuk sinode Gereja Tuhan GKO, ini mungkin satu pokok aja ya untuk majelis sinode dan sarana prasarana pengadaan kantor sinode. Itu saya mohon kesediaan Ibu Grace. Ibu Grace satu aja ya. Ibu Grace bukan, saya kira ada Grace Worang dari musik, pakai merek. Ibu Grace bukan. Ibu Grace tolong doakan sinode sama Sapras ya pengadaan kantor sinode. Para pendeta, ada 2 pendeta yang sakit, ini pendeta Rismas Cornelis dan juga pendeta Julius Tobing. Ini yang bergumul untuk pendeta ini Bang Robert. Mukanya serius banget sih Bang, ya ampun. Santai aja kali. Bang Robert untuk para pendeta ya. Dan yang terakhir untuk bangsa dan negara, siapa lagi yang belum ya? Tante Lucy. Lucy ya. Bangsa dan negara. Siapa lagi yang belum ya? Oh, Tante Esther. Diam-diam saja. Lupa. Tante Esther doakan apa ya? Majelis Sudah habis buku belum? balas sidang. Sudah di atas tadi. Ya udah, kalau udah habis nggak usah dipaksain. Sudah habis Bu. ya udah. Esther aminkan aja ya. Iya Bu. Baik. Ini saya tidak masing-masing sudah hafal kan ya? Saya nggak catat lagi tadi. Aku catatin kalau ada yang lupa. Baik. Untuk jemaat dalam pertumbuhan iman keluarga, tadi Bu Flora ya. Jemaat yang sakit Oma Susi, para pelayan persiapan online Ibu Ican, program pelayanan Ibu Yusti, Majelis Sinode, sarana prasarana Ibu Grace, para pendeta Bang Robert, bangsa dan negara Bu Lucy. Tadi Bu Pendeta, Ya, Pak Pendeta Rismas sama Rismas. Julius Tobing. Ya, Julius Tobing. Dan Julius Tobing. Ya, Pendeta Julius Tobing. Itu masih dirawat. Yang mana itu Bu? Nah, nanti saya kirim fotonya ya Bang. Nah, saya mau kasih ciri-ciri juga saya susah. Saya mau kasih ciri-ciri yang mana. Yang di Cisoka Bang, Cisoka. Cisoka. Oh, aku baru dengar deh namanya Julius Ya, Tobing. Julius Tobing, Lumban Tobing. Oke. Nggak ada fotonya sih, jadi saya nggak bisa tampil. Robert, yang sama-sama ke Sanggau dulu itu. Apalagi Oma itu lupa itu. Iya, Itu kan? aku kan nggak ikut aku ke Sanggau dulu. Angkatan kedua ikut. Bang Robert nggak ikut ya? Enggak ikut Abang. Saya kira Bang Robert ikut. Bang Robert cuma ikut ke Sanggau waktu kita Bintaro sendiri yang pergi. Iya. Oke, mari Bapak Ibu kita mulai masuk dalam pergumulan kita. Nanti terakhir saya akan menutup dalam doa. Setelah Ibu Lucy, saya akan menutup doa syafaat ini dengan doa penutup dan berkat. Silakan Bu Flora. Bu Flo belum dibuka suaranya, maaf. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Sungguh kami menaikkan syukur kami Bapa untuk persekutuan kami malam hari ini. Kami telah memuji-muji Engkau dengan pujian penyembahan kami, bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami menghidupi firman-Mu, sehingga Tuhan kami dapat menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik untuk persekutuan kami malam hari ini. Ibu Pendeta Iren yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, Tuhan memberkati beliau di dalam pelayanan, kesehatannya, bahkan di dalam keluarga sebagai ibu, sebagai orang tua bagi anak yang terkasih Rincia. Berkati juga
Bapak Regi sebagai imam di dalam keluarga Ibu Pendeta Iren. Berkati juga Ibu Pendeta Iren dalam pelayanan, dalam penggembalaan semua jemaat-Mu di GKO Bintaro Jaya. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk kami semua pelayan-pelayan-Mu, semua para majelis yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani di jemaat-Mu GKO Bintaro Jaya. Tuhan Yesus, tolong kami satu persatu, berikan kami hati yang rela melayani, berikan kami tangan yang saling menggenggam, untuk kami boleh saling menopang, saling menolong, saling mengasihi, dan saling menyatakan kebenaran itu Tuhan, dan kami tidak menyatakan, tidak menjatuhkan satu dengan yang lain, tetapi kami mau membangkitkan, menyemangati satu dengan yang lain, sehingga Tuhan kami boleh layak untuk boleh melayani Engkau melalui jemaat-Mu GKO Bintaro Jaya. Bapak, banyak hal kekurangan-kekurangan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, kelalaian-kelalaian kami, kemalasan kami, atau keengganan kami untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Layakkan kami Bapa untuk kami boleh melakukan pelayanan kami di jemaat-Mu GKO Bintaro Jaya. Mari Roh Kudus jamah kami semua agar kami sehati sepikir di dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Berkati semua keluarga-keluarga kami juga, agar keluarga kami juga menopang kami dalam kami menjalankan tugas pelayanan kami di jemaat-Mu. Baik juga Tuhan para komisi, Tuhan memberkati komisi-komisi yang ada di kategorial, non-kategorial, semuanya Tuhan berkati, baik juga keluarga, berikan kesatuan sebagai komisi dapat melakukan yang terbaik di dalam pelayanan kami. Berikan kesehatan, berikan kami hati yang mau melayani. Tuhan Yesus, tolong kami Bapa, agar kami dengan sungguh melakukan Jaya. Baik juga para guru-guru sekolah minggu, Tuhan terima kasih untuk mereka yang sudah ambil bagian di dalam melayani anak-anak di dalam sekolah minggu. Tuhan kami tahu mereka ada yang masih jadi student, ada yang masih sekolah, tetapi mereka mau membaktikan dirinya untuk ambil bagian di dalam pelayanan ini. Kami naikkan syukur kepada-Mu. Berkati mereka Tuhan di dalam pekerjaan, berkati dalam studi mereka, baik dalam keluarga-keluarga mereka. Agar semua pelayanan mereka Tuhan tidak terhalang karena gangguan dari keluarga. Karena itu berkati keluarga-keluarga mereka. Terima kasih untuk keluarga-keluarga yang telah memberikan anak-anak mereka untuk melayani di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Mungkin ada lagi pelayanan-pelayanan lain di gereja yang ambil bagian dalam pelayanan gereja-Mu GKO Bintaro Jaya. Tuhan juga memberkati dan memberkati keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Pada malam ini pun kami berdoa buat jemaat-jemaat kami Tuhan di GKO Bintaro Jaya. Banyak hal Tuhan, jemaat-jemaat kami terlebih di masa pandemik ini, begitu banyak Tuhan kesesakan, begitu banyak Tuhan mungkin keterbatasan, banyak juga Tuhan ekonomi yang berkurang, atau banyak juga Tuhan bahkan yang di PHK. Tapi Tuhan mari Bapa, Engkaulah Bapa kami yang mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan semua jemaat-jemaat kami. Baik pertumbuhan iman mereka di masa pandemik ini, biarlah kami menggantungkan pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau. Biarlah jemaat-jemaat kami Engkau tolong Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau jamah mereka agar mereka juga berpengharapan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami tidak mampu Tuhan melangkah selangkah pun tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu Bapa kami berdoa buat semua jemaat-jemaat kami di GKO Bintaro Jaya. Tolonglah mereka yang dalam kekurangan, biarlah Tuhan mencukupkan. Bukakan jalan di dalam mereka mencari pekerjaan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan buat menjadi berhasil. Baik juga anak-anak mereka Tuhan, mungkin banyak yang kesulitan di dalam mengikuti pendidikan melalui daring. Tuhan, mungkin tidak semua anak-anak kami mempunyai fasilitas yang cukup, tapi mari Bapa, Engkau bukakan jalan untuk menolong mereka, untuk mereka boleh belajar dengan baik. Tuhan, kasihani anak-anak kami ini, kasihani keluarga-keluarga kami ini. Biarlah mereka diberi kesabaran, diberi kekuatan, keteguhan iman,
untuk tetap berpengharapan hanya kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kaya, Allah yang mencukupkan, Allah yang maha kasih. Engkau akan melihat semua itu Tuhan ketika kami datang di hadapan-Mu, menaikkan syukur kami kepadamu, menaikkan pengharapan kami, kerinduan hati kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami, jemaat-Mu GKO Bintaro Jaya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji termulialah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, tak lupa ya Tuhan, kami juga memohon doa kepadamu, mendukung jemaat kami, orang-orang tua kami yang sakit, yang sementara ini masih Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Eli Hilde Rialubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliam Silin Tutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burkat, Ibu Christine Hutagalung, Guru Tobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eri Yuwana, Ibu Tiurlan Tambunan, Pendeta Carolina Lopulalan, Bapak Tunggul Tampu Bolon, Pendeta Rismes Cornelis, Adik Jonah Simamora, Ibu Marlin Simamora, Ibu Elizabeth Rante, Ibu Wasti Tambunan. Terima kasih Tuhan, pemeliharaanmu ada bagi ibu-ibu dan saudara-saudara kekasih kami yang lagi sakit. Biarlah ya Tuhan di dalam kesakitan mereka, mereka tetap berharap hanya padamu. Pertolongan datang daripada Tuhan, dan mereka tahu bahwa ketika mereka sakit, bukan karena Tuhan marah pada mereka atau benci pada mereka, tetapi ya Tuhan, itu adalah suatu proses kehidupan di mana mereka merasakan rasa sakit itu. Biarlah mereka tetap sadar bahwa mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan dan mengulurkan tangan hanya kepada Tuhan saja, memohon kesembuhan daripada Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, sabarkan hati mereka, tabahkan hati mereka sehingga mereka boleh melalui hidup mereka walaupun dalam kesakitan, dan mereka sadar bahwa walaupun mereka mengalami sakit penyakit, mereka tetap terpelihara dalam kasih Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur bagi saudara-saudara kami, ibu-ibu kami, orang tua kami yang telah mengalami pemulihan dari sakitnya, Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni Wuryaningrum Boru Marbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Lais Kodat Suatan, Omalisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Yaken Linda Simatau, Ibu Noran Sinaga Boru Simbolon. Mereka sudah mengalami pemulihan. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan memulihkan mereka dan Tuhan telah menjaga juga mereka sehingga mereka boleh melewati hari-hari sulit mereka di dalam sakit penyakit. Sehingga mereka pun boleh bersyukur menaikkan pujian kepadamu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, mereka yang sakit pun maupun kami yang tidak sakit, Engkau satukan hati kami dalam puji-pujian kepadamu, dalam pengucapan syukur kepadamu, sehingga seluruh doa naik ke hadapan hadiratmu merupakan suatu persembahan yang harum baunya bagimu di hadapan hadiratmu. Terima kasih Tuhan, kami mohon bagi mereka yang masih mengalami sakit, Tuhan karuniakan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna yang datang daripada Tuhan Yesus. Juga ya Tuhan, kami mengingat keluarga-keluarga jemaat-Mu yang kami tidak sebutkan satu persatu, tapi juga mengalami kemunduran kesehatan juga ya Tuhan, dan juga mengalami terkena dampak COVID-19 ini. Tuhan tolong, Tuhan lalukan, tahirkan dari mereka sakit penyakit itu, sehingga mereka boleh pulih kembali dan boleh berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya kembali dengan baik, dan daripadanya namamu dipermuliakan ya Tuhan. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh rasa syukur kepadamu. Inilah doa kami ya Tuhan,
malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucapkan syukur kami Bapa pada malam hari ini. Dengan waktu yang Tuhan berikan, kami boleh melakukan doa saat kami Tuhan. Pada saat kami berdoa Tuhan, untuk ibadah kami yang sudah boleh berlangsung di gereja Tuhan, di mana selama pandemi COVID-19 dari bulan Maret Tuhan sampai Desember belum beribadah di gereja. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh mulai beribadah di gereja, walaupun kami belum bisa berkumpul secara keseluruhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana minggu kemarin tanggal 31, Tuhan sudah boleh pakai anak-anak ini pemuda Tuhan, untuk membantu ibadah live streaming Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu untuk anak-anak kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan untuk ke depan ibadah kami berjalan dengan baik dengan tuntunan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kami boleh memakai anak-anak kami Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan untuk kesatuan hati juga para pengurus gereja, para majelis dan pendeta, untuk bekerjasama Tuhan untuk ibadah kami boleh live streaming Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan ini Bapak. Biarlah juga kami jemaat-jemaat ini Tuhan bergantian Tuhan untuk boleh kami datang di gereja. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk kedepannya Tuhan. Sekiranya Tuhan berkenan, lalukanlah pandemi ini Tuhan dari tengah-tengah kami, dari dunia ini Tuhan, agar kami boleh beribadah, bergabung bersama-sama di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Walaupun kami hanya bisa beribadah sebagian-sebagian Tuhan, tapi biarlah itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan seluruh peralatan yang dipakai oleh gereja kami Tuhan, dan peralatan yang belum bisa terpenuhi Tuhan, kiranya di waktu-waktu mendatang Tuhan bersama kemurahan-Mu, apapun yang kami butuhkan Tuhan, di dalam live streaming Tuhan, kita berjalan lebih baik lagi Tuhan, boleh semuanya Tuhan didapatkan oleh gereja kami dengan segala keterbatasan. Terima kasih Bapak yang baik, Kau pelihara kesehatan para majelis kami, ibu pendeta, dan para anak-anak muda kami Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan, boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah juga Tuhan kami menyerahkan apapun rencana gereja kami Tuhan untuk kedepannya. Biarlah Engkau yang mengabulkan Bapak, seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah semua itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah dua permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam dan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di malam hari ini kami datang menyatukan hati kami mau berdoa untuk program kerja pelayanan dalam jemaat kami GKO Bintaro Jaya di tahun 2021. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah selesai melakukan pleno dalam minggu kemarin, dan kami berdoa semua yang sudah diputuskan, program kerja dari tiap komisi Bapak, yang sudah diputuskan dan sudah dibuat, Tuhan berkati, Tuhan tolong program-program yang dibuat itu boleh berjalan dengan baik, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan satu hati di setiap pengurus komisi,
supaya sama-sama boleh dengan pertolongan Tuhan kami boleh bersama-sama melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan semua program kami di tahun 2021 ini hanya ke dalam tangan Bapa di sorga. Biarlah semua jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, minta tolong buka suaranya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus dengan persoalan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami, anak-anak-Mu, untuk datang berkumpul di malam hari ini untuk menyampaikan, terkumpul dalam doa setiap Senin untuk menyampaikan doa-doa kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa buat Majelis Sinode GKO, kiranya Tuhan memberikan kepada pengurus Majelis Sinode Bapa hati yang takut akan Dikau, berikan kerendahan hati, berikan kesatuan hati di dalam mereka melakukan program kerja yang sudah disahkan, dan kiranya Tuhan juga memberikan kepada mereka, dan kiranya mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan yang mereka ambil, dan biarlah semua itu hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Khususnya juga kami berdoa Bapa buat Biro Sarana Prasarana dalam pengadaan kantor Sinode. Tuhan kiranya memberkati setiap program kerja yang sudah mereka susun Bapa, di mana mereka akan membagikan kupon untuk menjual kupon untuk semua jemaat. Kiranya Tuhan mau menolong ya Bapa agar supaya penjualan kupon itu boleh berjalan dengan baik Bapa. Dan kiranya Tuhan mau memberikan kesempatan kepada anak-anak-Mu untuk mempunyai hati yang mau memberi, yang rela memberi dari berkat-berkat yang sudah Engkau berikan, agar supaya rencana pengadaan kantor Sinode ini boleh terjadi, dan semuanya itu dengan ada kantor ini, semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami semua, kami serahkan kehidupan Majelis Sinode kami ini ke dalam tangan yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur atas kebaikan, kasih, dan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Juga untuk malam ini, segala pujian, penyembahan, kebenaran firman Tuhan, Tuhan sudah boleh taruhkan di dalam hati kami. Kami mengucap syukur untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan boleh percayakan di tengah gereja kami, Gereja GKO Bintaro Jaya. Mulai dari pucuk pimpinan tertinggi, Bapak Heri Laelu, Tuhan yang menjamah dan memberkati segala hal program di tengah sinode, biarlah itu merupakan program yang Tuhan berkati, sehingga setiap hal yang kami rindukan dan kami rencanakan, mereka juga boleh jadi berkat di tengah jemaat kami. Terima kasih Bapa, secara khusus kami menopang segala kebutuhan hamba-hamba-Mu. Kami percaya tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka tidak mudah, khususnya di tengah COVID ini, segala hal yang menjadi beban pemikiran Tuhan, tolong berikan solusi yang terbaik, biar mereka berpegang teguh dalam iman percaya pada Tuhan Yesus Kristus, bahwa segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang mendatangkan sukacita itu hanya berasal daripada Tuhan, dan firman yang Tuhan sudah taruhkan di dalam mulut hamba-hamba-Mu ini biarlah juga boleh menjadi firman kebenaran yang disampaikan ke tengah jemaat, diberkat di tengah jemaat di mana mereka pun melayani. Secara khusus kami teringat untuk pendeta-pendeta yang jauh di pedalaman, Purbatua, Blora, Sanggau, dan sekitarnya. Mari Tuhan juga yang mencukupkan segala kebutuhannya, memberikan kekuatan bagi mereka, menopang segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk membangun jemaat yang
tumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Berikan hikmat marifat bagi mereka Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh mampu melayani dengan penuh sukacita di dalam pertolongan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, luar biasa baik di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan juga memampukan dan memakai hamba-hamba-Mu ini dimanapun mereka berada untuk alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami juga mengingat rekan-rekan pendeta kami yang dalam kelemahan tubuh, Ibu Carolina, juga Bapak Pendeta Rismas dan Julius Tobing. Mari Tuhan Yesus Kristus, Roh Tuhan bekerja atas hidup mereka, tangan-tangan dokter yang menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan, obat-obatan juga doa-doa yang dinaikkan, biarlah ini juga boleh mampu memberikan kekuatan secara khusus untuk menjamah setiap tubuh yang mengalami kelemahan dan memulihkannya secara bersempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mengucap syukur untuk segala perkara yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan Pak W. Simorangkir dan istri yang sudah boleh pulih dari sakit penyakit, itu juga berkat kasih kemurahan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur juga untuk keluarga-keluarga yang pada bulan belakangan atau tahun yang baru ini mengalami kedukaan, keluarga Bapak Hendro, keluarga Bapak Pendeta Bob, keluarga Bapak Pendeta Celi, khususnya Ibu Damaris, mereka semua keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan sejati dari Bapa Sorgawi. Kami tahu rencana Tuhan adalah rencana kebaikan, dan apa yang mereka saksikan di antara kedukaan adalah ucapan-ucapan syukur untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, penghiburan sejati hanya berasal daripada-Mu. Hari lepas hari mereka bergantung pada kemurahan kasih Tuhan, sehingga sukacita penuh dalam menjalani dan melayani di dalam kehidupan berjemaat pun mereka tetap cakap di dalam pertolongan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, secara khususnya untuk Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Iren, terus topang teguhkan di dalam pelayanan di GKO Bintaro Jaya. Tuhan memakai semua talenta yang Tuhan percayakan kepadanya untuk jadi berkat di tengah jemaat kami, ataupun di mana ia menyampaikan kabar kebenaran sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan seluruh pendeta-pendeta kami dimanapun berada hanya dalam kuasa tangan pemeliharaan-Mu. Terpuji, termuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di Kau di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji, syukur, kemuliaan kami naikkan hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami semua, khususnya jemaat GKO Bintaro Jaya. Kami mengucap syukur ya Tuhan di tahun 2021 ini. 1 bulan telah berlalu, Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh menikmati hari-hari kami di sepanjang bulan Januari ini ya Tuhan. Dan ketika kami memasuki bulan yang baru kembali, di hari yang pertama di bulan Februari, kami bersama-sama datang menaikkan syukur kami kepada-Mu, bahwa Tuhan sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus menyertaikan kehidupan kami. Engkau sudah memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak, kalau sampai saat ini juga kami boleh bersama-sama dengan Komisi PI untuk mengadakan doa di setiap hari Senin. Tuhan senantiasa menyertai akan kesatuan hati Komisi PI. Engkau berkati akan Ibu Koordinator Esther Hasan, Ibu Cucu Lokolo bersama dengan Pak Ben. Tuhan berikan kesehatian bagi mereka untuk terus selalu menata akan pelayanan mereka bersama-sama. Berikan kesehatian, kekompakan bagi mereka, sehingga di dalam pelayanan-pelayanannya, nama Tuhan juga senantiasa terus dipermuliakan. Bapak yang penuh kasih, secara khusus kami juga mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami berdoa dari yang tertinggi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, dan pemimpin-pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, yang berada sampai di pelosok-pelosok bangsa dan negara kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka semua dapat dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami
boleh tetap hidup makmur, terkendali ya Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pemerintah pusat dan seluruh masyarakat bangsa Indonesia dapat membantu, menolong akan negara kami ya Tuhan untuk melawan penyakit-penyakit ini, untuk melawan COVID-19 ini. Kami percaya ya Tuhan, biarlah penyakit ini, virus ini semakin terhindar daripada kami ya Tuhan. Kami percaya ini semua segera berakhir. Kita terus semakin percaya, melekat kepada Allah, dan penyakit ini boleh terhindar dari kami semua. Terima kasih Bapak untuk kesehatan, kekuatan yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami, khususnya kami warga gereja GKO Bintaro Jaya. Keseluruhan dari gereja-gereja ya Tuhan. Terus kami menyatukan hati kami bersama-sama Tuhan dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Biarlah kami semua juga tidak terpengaruh dengan situasi apapun. Terlebih lagi dari situasi-situasi ramalan-ramalan yang tidak membangun akan bangsa dan negara kami, yang hanya mengacaukan bangsa dan negara kami ini. Kami percaya kami punya Allah yang setia, Allah kita yang hidup, Allah kita yang tidak merancangkan rancangan kecelakaan, tapi Allah kita yang merancangkan rancangan damai dan sejahtera bagi kesatuan bangsa dan negara kita Republik Indonesia. Oleh sebab itu ya Bapa, berikan kepada kami gereja-gereja untuk terus bersatu hati, hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang tetap percaya kepada Tuhan. Kami terus melawan akan kuasa-kuasa si jahat yang berusaha mengacaukan negara kami Republik Indonesia. Ya Tuhan, yang penuh kasih, biarlah segala ramalan-ramalan, situasi apapun dipatahkan, ditengking, dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus, agar kehidupan kita berbangsa dan bertanah air Tuhan Republik Indonesia ini, hidup kami menjadi hidup damai dan sejahtera, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang merusak bangsa kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajar kita juga untuk semua tetap taat, tetap setia untuk terus berharap kepada Tuhan, berharap kepada firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kita semua, firman Tuhan yang senantiasa terus menolong kita semua, agar kita semakin intim dan dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, dan terlebih lagi kami semua mempercayakan seluruh hidup kami hanya kepadamu, karena Engkau adalah Allah Tritunggal, Allah penguasa tunggal di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu Bapa, kami mengucapkan terima kasih banyak kepadamu, dan ajar kami juga untuk semakin mengenal Engkau, semakin intim bersama dengan Engkau, semakin taat dan semakin setia, sehingga Engkau juga terus ada di dalam kehidupan kami. Kami terus mengenal Engkau secara pribadi, dan kami menyerahkan juga seluruh hidup dan kehidupan kami, berbangsa dan bertanah air Republik Indonesia, hanya ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih ya Yesus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus untuk pimpinanmu terhadap bangsa dan negara kami, dan juga terhadap gereja-gereja Tuhan di mana saja berada, untuk kami terus menopang akan kesatuan bangsa dan negara kami ini, terlindung oleh segala kuasa-kuasa si jahat ataupun penyakit-penyakit sampar yang ada di sekeliling kami. Kami yakin dan percaya kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Gembala kami yang baik. Kami sudah berdoa, memohon, dan mengucap syukur selalu kepada Bapa di surga. Amin. Bapa di surga, malam hari ini juga kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar dan menjawab setiap seru doa kami. Dan Hamba berdoa secara khusus bagi hamba-hambamu yang telah ambil bagian di dalam syafaat malam ini, untuk Ibu Flora, Ibu Susi, Ibu Ivon, Bang Robert, Ibu Yusti, Ibu Grace, Ibu Lucy, Ibu Ican, Ibu Esther, Ibu Mita, Ibu Linda Simatau, dan Pak Ben. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan tercurah bagi anak-anak-Mu, dan kami percaya tidak hanya dalam ibadah ritual ini, tetapi di dalam kehidupan kami pribadi, kami boleh menjadi pendoa bagi syafaat bagi gereja-Mu, bahkan kehidupan bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan baik kami boleh berdoa bersama, dan saatnya kami akan mengakhiri ritual ibadah kami dan memasuki kehidupan kami yang sesungguhnya, ibadah aktual kami, dan biarlah berkat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus, tinggal menyertai memberkati Bapak Ibu dan keluarga, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih Bapak Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ibu dan Bapak-bapak semuanya. Iya. Terima kasih.